Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya laporkan kepada pembina, latar belakangnya untuk ngadain kita acara di sini yaitu beberapa kali kita pertemuan, tapi akhirnya mundur, barulah kita tanggal 26-27 Maret ini kita bisa melaksanakan. Nah, saya nggak perlu sebutkan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ingatkan dulu visi misi daripada Yayasan Al-Iman yang sudah kita buat. Kita sudah punya sebetulnya visi misi, kalau mungkin banyak belum tahu visi misi Al-Iman itu apa, gitu kan. Ketika ditanya visinya apa yang jangka panjangnya, menjadikan lembaga berbasis Islam yang unggul dalam bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, membangun sumber daya manusia yang dapat mengantarkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkepribadian, dan berakhlakul karimah. Itu misi-misinya atau visinya dulu. Itu yang buat dulu biasanya Pak Zek dulu ya. Waktu zaman Papua kita buat sama-sama tuh visi misi ya Pak Zek ya. Karena laporan dulu cuma satu dibuat oleh Pak Husni aja dulu. Almarhum aja, cukup Pak Husni 5 tahun, 10 tahun berturut-turut Pak Husni, gitu kan. Hebat itu almarhum itu. Masuk keuangan juga Pak Husni, kalau sekarang sudah sistem, by system. Jadi udah tinggal pencet nanti bisa langsung kelihatan semuanya, gitu kan. Nanti jumlahnya dari masjid berapa, kemudian STIT berapa, STKIT berapa, jumlahnya berapa udah kelihatan karena kita sudah by system. Al-Iman itu, Al-Azhar aja dulu belum by system. Pertama kali memakai sistem keuangan itu adalah Al-Iman. Itu karena Pak Ketua pembina kita, dia akuntan gitu kan, jadi nggak perlu meriksa dia jauh-jauh, dia meriksa aja lihat, oh iya keuangannya apa diatur. Jadi itulah lebih mudahnya untuk memeriksa keuangan. Kemudian beberapa misi kita yaitu meningkatkan pendidikan pengajaran unggulan pada semua unit pendidikan di bawah yayasan. Kalau kita lihat aktenya kemarin, akte perubahannya itu kita sampai dengan perguruan tinggi ya Kang ya, di aktenya ya, akte kita yang baru kemarin di paten tuh. Terus di anggaran dasar kita juga kita sampai perguruan tinggi, bahkan ditambahkan lagi tuh sama Pak Farid dan kawan-kawan dulu pembina-pembina kita di bidang kesehatan gitu kan. Nah, salah tuh tambah lagi di bidang itu apa umroh itu ya, biro jasa dan sebagainya. Jadi luas sekali nanti Yayasan Al-Iman. Mudah-mudahan nanti ada penerus saya yang bisa menggantikan hal begitu, bisa mewujudkan. Makanya dibawalah yang muda-muda gitu kan. Kita akan menjadi profesional. Karena kalau nggak kita profesional, ketinggalan kalau kita mimpinnya secara tradisional gitu. Sementara Al-Iman sekarang berputar makin jauh, makin asetnya bertambah. Aset itu bertambah dalam miliar-miliar aset Al-Iman itu. Kalau lihat TMRJ dia Taman Makam itu, Rodatul Jannah, itu asetnya kurang lebih mungkin aset tanah aja 2 miliar ya. Pak Rasidi itu tambah lagi sebagainya, kita sekarang bisa 3M. Digabung-gabung sudah puluhan M asetnya Al-Iman. Nanti ada yang aset tapi Pak Itasnya datang nggak hadir, nggak bisa, tapi ada beberapa nanti bisa kita laporkan. Jadi aset Al-Iman itu untuk aset tetapnya, aset yang tidak bergeraknya sudah sampai dengan puluhan M kalau digabung semuanya dengan tanah yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan langsung masuk misi boleh. Kemudian menjadikan pusat dakwah sosial dan pendidikan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Al-Iman ini kaya SDM-nya. Pak Jack itu dengan anak buahnya banyak habis Quran. Jadikanlah beliau-beliau. Ada Ustadz Satiman kemarin bisa kok, buktinya Idul Fitri beliau menggelegar beliau Idul Fitrinya. Waktu beliau jadi membawakan jadi khotib Idul Fitri. Masya Allah gitu kan. Pak Jack pernah gitu kan. Jangan undang orang luar, undang dalam dulu lah saya bilang gitu kan. Ya Pak Pranoto ya. Nah dalam dulu lah. Yang dalam nanti minta Pak Jack nama-namanya siapa yang bagus-bagus di SPC, diinventarisir kan, habis Quran. Kasih ke Pak Oscar, minta jamnya di Al-Iman. Salah sedikit gak apa-apa, kasih panggung di Al-Iman. Itulah orang-orang kita, gitu kan. Jangan dari luar masuk semuanya, siapa dia kita nggak tahu, gitu kan. Gitu. Al-Iman dulu, yang bagus-bagus, yang belum kita sekolahin gitu orang-orang Al-Iman itu. Jadi juru dakwah hebat-hebat gitu. Duitnya banyak Al-Iman, gitu kan. Ya kadang-kadang kalau ditanya duitnya dari mana panjang? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu semuanya itu kayak apa tentang misinya Al-Iman terkait dengan menjadikan pusat dakwah. Sekarang ada Pak Kiai lagi di sana. Sekarang Pak Kiai di sana, alhamdulillah Pak Kiai kan. Walaupun pas dia Pak Kiai pasti jamaahnya sedikit yang ikut ngajinya. Kira Sasa Iman sedikit juga gitu kan. Saya lihat tuh, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan
Yang lain gajiannya penuh, aliman sampai belakang, nggak ada masalah. Kita terima semuanya, itu bagus. Masih jadi ukhuwah Islamiyah, persatuan kita. Gitu kan? Jangan sampai nanti kita bilang yang lain, sampai omongan ke kita gitu, sasar iman sedikit gitu kan. Pak Kiai sedikit, nggak ada masalah. Gitu kan. Aliman dari dulu sudah seperti itu, punya warna sendiri. Jalan terus, bismillah, insya Allah dari aliman makin maju. Memang saya punya cara sendiri, saya punya jalan sendiri untuk mengelola ini, gitu kan. Jangan sampai nanti saya nggak ada, organisasi tidak berjalan, gitu kan. Ini kan organisasi, apalagi ini organisasi sosial, keagamaan untuk umat, gitu kan. Insya Allah, karena kita niat kita semua baik semuanya, alhamdulillah, insya Allah masih dijaga. Aliman masih berjalan. Sedikit friksi biasa gitu kan. Nanti kita ngobrol ketawa lagi, itulah saudara-saudara kita. Itu tetap saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam keterbatasan waktu ini, mohon izin Pak Farid, Pak Rahmat, saya waktu kerja saya juga karena banyak gitu, dia Pak Oscar, kemudian tim lain, ada Pak Rudi sebagai bidang pendidikan, semua tuh kerjanya tinggal paruh waktu yang tinggal sisa sedikit saja Pak Rahmat. Jadi tinggal waktu-waktu inilah yang bisa kita berikan untuk aliman. Tapi alhamdulillah aliman bisa berjalan. Bahkan niat-niat itu nanti insya Allah kita akan berjalan kemudian hari. Bahkan tadi saya udah ngobrol Pak Rudi sebelum berangkat dengan Pak Farid gitu kan. Saya dengan Pak Yusuf Ates dan berikan masjid insya Allah tahun ini selesai. Saya bilang ke Pak Yusuf Ates, bilang bisa nggak Pak nanti saya beli tanah di belakang masjid ini. Loh yang beli siapa? Aliman yang beli. Aliman banyak duit tuh, gitu kan. Padahal duitnya dari SD juga sama TKIT, gitu kan. Karena PT belum berjalan tuh, PT sudah berjalan. PT Aliman Maju Bersama. Kita sudah punya PT Aliman Maju Bersama. Silakan kalau yang mau naruh saham di sana, hubungi Pak Budiono, Pak Omri, Pak Fajar di sana. Ada berjalan. Ada uang-uang sedikit masuk kepada masjid nanti sebagai pengelolaan masjid. Nanti bekerjasama, nanti udah dapat besar. Insya Allah itu berjalan. Gitu kan. Al-Azhar juga punya perusahaan gitu kan. Kita mencontohkan perusahaan untuk menghidupi yayasan kita. Jadi nggak terlalu kita minta kenceleng-kenceleng atau kita minta dari SDTTK itu saya cemberutin kadang kalau pakai gitu sama Pak Jakaria tuh. Pakai dulu uang pendidikan terus dipakai gitu kan. Nah, itu dari kantong kanan, kantong kiri sebenarnya nggak ada masuk kantong saya gitu kan. Nah, Insya Allah beliau juga ada mengajukan lagi nanti untuk pembangunan fisik lagi, tapi untuk SD, untuk toilet sama ruangan tidak saja. Nanti kita akan buat boarding school di Purwakarta. Di Purwakarta samping masjidnya yang sudah jadi. Nanti boarding schoolnya dari Aliman juga namanya. Nanti kita akan rembukan nanti apakah boarding school, ataukah pesantren, ataukah kita gabungan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Agama, insya Allah nanti. Karena di sana sudah besar, luas nanti. Kalau nanti saya gambarnya, nanti saya kasih lihat. Walaupun nanti kita beli tanahnya di belakang, gitu kan? Karena sudah ada masjid besar, ada danaunya, ada tempat peristirahatannya, ada tempat tenan-tenan jualannya, ada lengkap semuanya. Insya Allah kita bangun misalnya. Pakai yayasannya Endansi. Dan Endansi itu ibunya Pak Yusuf Ateh. Nah, dinamakan beliau Yayasan Endansi. Ketua pembinanya Pak Yusuf Ateh. Ketua pengurusnya dilalah saya lagi, gitu kan? Jadi double saya, jabatannya jabatan akhirat terus. Gak apa-apa, insya Allah itu bukan akhirat bagi saya dan keluarga. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti insya Allah itu kita akan bicarakan di kemudian hari. Tapi ini nanti ada gambarnya. Biasanya saya begitu, mimpi itu saya akan gambar dulu mimpinya itu. Entah terjadinya nanti gedungnya beda, gak ada masalah. Yang penting saya gambarkan dulu. Saya begitu, ketika ingin jadi kolonel, kombes gak gitu, baju, belum ada pangkat kolonel, kombes saya pangkatin gitu kan. Terus saya di depannya, terus saya sholatin tahajud, minta sama Allah, gitu kan, jadi gitu kan. Sekarang lagi jadi bintang 1, pasangin dulu mesti gitu. Dapat sholatin lagi, kita sholat begitu. Teman-teman begitu, insya Allah deh. Kalau percaya, terus yakin banget sama Allahnya gitu, insya Allah itu kejadian. Gak ada yang gak bisa.
Baik, untuk Al-Iman sebagai satu sekolah yang unggul, ini mempunyai karakteristik tersendiri yang sangat menarik karena Al-Iman tidak hanya memberikan pengetahuan kognitif kepada siswa, juga pengetahuan-pengetahuan lain, yaitu tentang seni, tentang budaya, tentang bela diri, tentang keterampilan-keterampilan sosial yang selama ini memang dibutuhkan ke depan. Jadi konsep pendidikan yang ada di Al-Iman itu punya nilai plus, punya nilai lebih dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Karena itulah kami dari Al-Iman konsen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan dari SDIT Al-Iman maupun TKIT Al-Iman. Pesannya kepada seluruh rekan pembina dan seluruh pengurus Yayasan Al-Iman dan pengurus masjid yang selama ini telah banyak berbuat, saya kira, dalam amal mendorong masyarakat untuk beramal ibadah dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Iman. Dan saya berharap semua tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bertambah solid untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada umat, dan mudah-mudahan semoga kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat kerja ini dengan resmi ada kegiatan ibu-ibu di Masjid Al-Iman yang kami kelola. Salah satunya adalah mengelola anak asuh yatim dan duafa, yang jumlahnya sekarang ini hampir sekitar 120 atau 100, mungkin agak lebih karena di pandemi ini ada beberapa penambahan anak-anak yatim kami. Kemudian pembinaan untuk anak-anak asuh tersebut, selain tentunya membantu biaya pendidikannya. Nah, kemudian selain itu juga ada majelis taklim. Majelis taklim ini tentunya merekrut ibu-ibu di sekitar masjid untuk penambahan bekal ilmu syariah agar bisa lebih mencintai agama Islam. Al-Iman ini mempunyai bermacam-macam pemahaman. Atas dasar itu, melihat para teman-teman dan jemaah yang memang mereka dengan niat ikhlas datang ke Al-Iman, kami juga harus mempunyai niat dan amalan yang sama. Itu insya Allah atas dasar itulah kita bersama-sama ingin beramal saleh di Masjid Al-Iman. Sebenarnya Masjid Al-Iman sudah mempunyai konsep ya untuk pembangunan secara fisik.
Karena memang planningnya sudah tertata sejak awal. Walaupun memang ada kekurangan, tapi saya lihat lebih banyak kelebihannya. Sehingga untuk ke depan pembangunan Al-Iman ini lebih terstruktur, lebih terorganisir, lebih mantap lah gitu, insya Allah. Alhamdulillah semua bidang telah menyampaikan gagasan, keinginan untuk memajukan daripada yayasan. Di antaranya adalah di bidang pendidikan, bidang kemasjidan dan peribadatan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang humas dan publikasi, dan bidang lainnya yaitu bidang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Makam Rodotul Jannah. Taman makam bernuansa Islami yang dikelola oleh Yayasan Al-Iman Antara. Dengan memiliki Taman Makam Rodotul Jannah ini, berarti kita ikut mewakafkan harta kita untuk kaum du'afa, kaum muslimin di sekitar yang mereka tak mampu. Dan ini insya Allah akan menjadi lahan amal jariah buat kita. Dengan kita membeli tanah wakaf pemakaman Rodotul Jannah, kita telah mengkontribusi wakaf kepada kaum du'afa. Total pemakaman kita ada 650 pemakaman dan 70 untuk wakaf. Jadi setiap pembelian kita memberikan distribusi untuk wakaf. Dan ini sebagai ladang amal kita, insya Allah sampai kita masuk ke liang lahat. Masya Allah, kalau Taman Pemakaman Rodotul Jannah, saya pikir ini tempat yang bagus, lokasi yang bagus, dan harga yang termasuk relatif juga terjangkau. Untuk akses, saya pikir tidak terlalu jauh dari ibu kota, khususnya kota Jakarta, DKI Jakarta. Dan ini juga saya lihat tadi ada pembangunan dalam perjalanan ke sini, pembangunan tol, dan itu akan memudahkan kita untuk mencapai lokasi ini. Saya Endang Usman, Ketua Yayasan Al-Iman Antara. Berharap semoga apa yang sudah kita bangun Taman Makam Rodotul Jannah Al-Iman bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Kami perkenalkan, inilah Taman Makam Rodotul Jannah Al-Iman Antara. Sesungguhnya manusia kerugian.